warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, selamat siang anak-anak. Apa kabar? Baik, Ibu. Baik, Ibu. Sudah makan? Sudah pada makan? Ini siang? Sudah selesai, Ibu. Kalau yang belum makan, nanti ya setelah pelajaran aja makannya ya. Jangan makan di kelas. Ditraktir Ibu enggak? Ditraktir. Oke. Sebelum kita memulai pelajaran, sebaiknya kita berdoa dulu ya, dipimpin oleh Pak siapa ya? Sapi itu pimpin sebagai ketua kelasnya. Iya, sebelum kita belajar, mari kita berdoa dalam hati. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, baik. Siapa ya hari ini yang tidak hadir? Kira-kira hadir semua tidak ya? Hadir semua, hadir semua, Ibu. Semua. Ella hadir, Ella? Ada, Ibu. Ada, alhamdulillah. Nunik. Jaringannya lagi jelek ya, Nunik ya. Tapi hadir kan? Iya, Bu. Hadir, Bu. Ya, Ada, Bu, baik. ada. Ya. Ada. Ya, itu ada suaranya sudah. Oke. Hari ini kita akan mempelajari tentang pencemaran lingkungan. Jadi ini adalah salah satu bentuk dari interaksinya manusia dengan alam atau lingkungan. Nah, tujuannya kalian untuk mempelajari materi ini adalah agar kalian bisa mengidentifikasi apa sih jenis-jenis dan penyebab dari pencemaran lingkungan. Lalu kalian juga bisa menganalisis dampaknya pencemaran lingkungan di kehidupan sehari-hari itu seperti apa. Nah, nanti kalian akan mengkomunikasikan juga pencemaran lingkungan itu solusinya sebaiknya apa sih? Karena dengan ini kalian bisa tahu kalau terjadi pencemaran lingkungan di sekitar lingkungan kalian itu kalian harus bertindak seperti apa. Nah, sebelumnya coba Ibu tanya dulu, pernah nggak kalian lihat udara di sekitar kita itu ada kabut berwarna hitam pekat? Pernah, Bu. Pernah, ya. Itu disebabkan oleh apa? Kebakaran motor, Ibu. Saya bakar sampah, Bu. Oh, bakar sampah. Terus apa lagi? Motor, mobil, Ibu. Mobil pabrik. Asap pabrik dan pabrik itu, Bu. Kalau sudah seperti itu apa yang kalian rasakan biasanya? Sesak, Bu. Terus batuk-batuk gak? Iya, Hidung. Nah, itu adalah salah satu pencemaran lingkungan, yaitu pencemaran udara. Nah, sebelum kita mulai, sebelum kita mulai ke materinya, Ibu akan share sebuah video supaya kalian bisa tahu apa aja sih pencemaran lingkungan yang terjadi. Sebentar ya. Baik, Bu. Salah. Kalau misal tidak terlihat, bilang ya. Siap, Bu. Sudah terlihat? Belum, Bu. Proses. Ada, Bu. Sudah? Iya, sudah. Ada, Bu. Baik. Perhatikan videonya ya. Sudah muncul belum? Belum muncul, Ibu, videonya. Belum, Ibu. Nggak ada, Ibu. Belum ya?
Tidak bisa. Nah, Pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan merupakan fenomena yang mempengaruhi keberadaan atau kelangsungan makhluk hidup yang ada di dalamnya. Sehingga pencemaran lingkungan dapat menyebabkan perubahan pada makhluk hidup lain yang tidak mampu beradaptasi dengan perubahan yang terjadi. Dalam video ini, kita akan membahas secara singkat tentang pencemaran lingkungan yang terdiri dari pencemaran air, pencemaran udara, dan pencemaran tanah. Namun, sebelum kita lanjut, bagi Anda yang belum subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu agar Anda tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini. Definisi pencemaran. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997, pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Pencemaran lingkungan dapat terjadi oleh faktor alam seperti bencana gunung meletus, gempa bumi, atau tsunami, sedangkan faktor non-alam dapat disebabkan oleh aktivitas manusia. Pencemaran air. Pencemaran air. Oke, gimana? Nggak kelihatan ya videonya? Iya, Bu. Cuma suara aja. Pokoknya tadi itu videonya tentang pencemaran lingkungan dan jenis-jenis dari pencemaran lingkungan. Nah, ini ada definisi tentang pencemaran lingkungan yang di sini definisikan sebagai perubahan faktor abiotik akibat kegiatan yang melebihi ambang batas toleransi ekosistem biotik. Nah, maksudnya di sini itu ada pencemaran atau ada bahan-bahan yang seharusnya tidak ada, itu masuk ke dalamnya sehingga merusak ekosistem yang sudah ada. Nah, si pencemaran lingkungan ini ada 3, ada udara, air, dan tanah. Pencemaran udara itu bisa berupa gas dan partikel yang ada di dalam gas. Terus ada air, polusi air itu disebabkan oleh masuknya limbah ke sungai. Lalu pencemaran tanah itu disebabkan oleh sampah yang tidak terurai. Nah, coba Ibu tanya, pernah nggak kalian lihat tumpukan-tumpukan sampah? Pernah, Bu. Pernah, Bu. Di Nah, depan sekolah ada tuh tumpukan sampah. Nah, itu biasanya. Itu kalau sudah terjadi penumpukan seperti itu, kalaupun diangkat, tanah yang sudah terkena si sampah itu, apakah dia akan subur jika ditumbuhi tanaman? Tidak, Ibu. Enggak, Bu. Nah, itu karena banyak sekali zat-zat yang jahat atau zat-zat yang merusak yang masuk ke dalam tanah. Nah, untuk selanjutnya supaya kalian bisa lebih paham tentang pencemaran lingkungan, di sini kita akan kerja kelompok. Nah, di kota kita ini kota Tebing Tinggi ini, ada 2 kejadian yang pernah terjadi, 2 kejadian pencemaran lingkungan yang memang pernah terjadi. Yang pertama itu pencemaran lingkungan akibat asap dari pembakaran hutan untuk pelebaran lahan sawit. Kan kalian tahu sendiri ya, Sumatera ini banyak sekali perkebunan sawit, karet. Nah, yang satu lagi itu adalah limbah pabrik akibat
terbuangnya limbah ke sungai, lalu dia mencemari sungai yang ada di kota kita ini, kota tebing tinggi ini. Nah, itu kalian analisis, LKPD-nya nggak kelihatan ya di sini. Kalian analisis videonya, lalu kalian tentukan apa sih dampaknya, lalu solusinya apa. Tuh, sebelum itu Ibu bagi dulu kelompoknya. Kelompoknya mau Ibu yang bagi atau kalian sendiri yang bagi? Ibu aja, Bu. Ya. Biar adil, Bu. Oke, yang pertama, kelompok pertama itu ada Sapi, Nulela, sama Erna. Kelompok yang kedua ada Rian, terus Nunik, sama Tia. Ya, sama Tia lagi. Jodoh ya. Lalu kelompok ketiga itu ada siapa nih yang belum dapat? Walidin, Dinar, ya. Satu lagi siapa nih? Aku belum, Bu. Saya belum, Bu. Oh, Ella sama siapa lagi? Apian belum, Bu. Apian. Oke, dah itu terakhir. Ya, silahkan kalian diskusikan dampak dari dua pencemaran lingkungan itu yang ada di videonya. Kalian bisa scan barcode atau link yang ada. Terus kalian kasih solusinya. Tapi solusi di sini bukan sebagai kalian masyarakat ya, tapi memposisikan diri kalian sebagai petugas di Dinas Lingkungan Hidup. Apa sih yang harus dilakukan oleh petugas Dinas Lingkungan Hidup kalau terjadi pencemaran lingkungan? Oke, silahkan. Ya, coba ke kelompoknya Sapi. Ada yang kesulitan? Enggak, Bu. Ada. Bisa ya? Bisa, Bu. Siap. Siap. Kelompok Tia ada kesulitan enggak? Sudah, Ibu. Tidak ada, Ibu. Baik. Terus kelompoknya Walidin. Ya, Bu, alhamdulillah, Bu, masih gampang, Bu. Gampang-gampang ya, kan menentukan dampak dan solusi. Ya, sudah? Sudah, Bu. Oke. Kita presentasi ya, setiap kelompok biasanya punya solusi yang berbeda-beda nih. Jadi setiap kelompok harus presentasi ya. Dari mulai kelompoknya Sapi dulu, siapa yang mau presentasi di kelompoknya Sapi ini? Iya, Bu. Saya Ya, Ibu Erna. Erna aja. Nah, silahkan. Masalah yang dari 2 tadi itu ada kabut asap dan ada limbah pabrik. Jadi kalau misalkan dampaknya itu kabut asap itu bisa menyebabkan batuk-batuk, Ibu. Jadi sesak napas, Bu. Gitu. Terus yang satu lagi yang limbah pabrik itu kan berbahaya, Bu. Airnya suka hitam-hitam ke sungai gitu, Bu. Jadi ikan-ikannya bisa mati gitu, Bu. Terus tidak bisa diminum sama hewan-hewan lain gitu, Bu. Sama masyarakatnya juga tidak bisa digunakan untuk mandi gitu, Bu. Begitu. Nah, untuk solusinya kalau saya jadi apa tadi Bu? Saya jadi apa, Bu? Dinas Lingkungan Hidup. Dinas Lingkungan Hidup ya, Bu ya. Dinas Lingkungan Hidup itu yang petugas pemerintah ya, Bu ya? Ya, dia khusus untuk menangani itu pencemaran. Itu kalau saya jadi itu saya paling nanti akan menjaga, Bu, mencari orang-orang yang melakukan pelanggaran, Bu. Nanti dilaporkan ke kabupaten, ke bupatinya dilaporkan atau ke polisi gitu, Bu. Seperti itu kalau saya mah, Bu.
Gak apa-apa begitu. Iya, ya bagus sekali sudah. Tepuk tangan untuk kelompoknya Sapi Erna, ya semuanya satu kelompok. Tadi hebat solusinya. Lah, kita lanjut, kita coba cari tahu lagi nih solusi dari kelompoknya Tia beserta kawan-kawan. Saya mau, Bu. Tapi Ya, saya mau yang solusi untuk limbah pabrik ya, Bu. Iya, boleh. Ya, Bu, solusinya harusnya harus memperhatikan AMDAL, Bu. Analisis mengenai dampak lingkungan ya, Bu ya. Yap, juga betul. harus adanya penyaringan, Bu. Ada apa sih daur ulang limbah, Bu? Gitu sih, Bu. Iya, bagus sekali Tia dan kelompoknya. Tepuk tangan dulu. Ya, memang kalau pencemaran lingkungan ya, itu memang harus ada AMDAL yang mengatur hal tersebut supaya pabrik-pabrik itu bisa mengatur limbahnya itu sebaiknya dibuang kemana supaya tidak merugikan warga sekitar pabrik gitu. Nah, solusi atau dampak berikutnya, dampak dan solusi dari kelompok yang terakhir nih, kelompoknya Walidin dan kawan-kawan. Ella, Bu. terus Aftian, ya silahkan. Iya Bu, dari itu ya Bu, yang kabut asap tuh Bu, kan suka ada kebakaran hutan ya Bu di samping-samping kita ya Bu. Itu Iya. harus dikasih tahu Bu sama ininya, sama warga Bu, kalau saya jadi dinas lingkungan hidup tuh Bu, suka jangan buang rokok sembarangan, jangan suka buka ladang sembarangan Bu, itu kan bisa polusi ya Bu dari asapnya tuh Bu. Gitu Bu. Iya. Iya, benar, bagus. Oke, tepuk tangan untuk kelompok Walidin dan kawan-kawannya. Ya, dari sini sudah paham ya apa itu pencemaran, dampaknya itu seperti apa, lalu solusi yang bisa kita lakukan itu apa. Dah, sampai sini ada yang masih bingung atau mau bertanya, silahkan. Bu, saya masih bingung Bu, tadi yang AMDAL Bu, bingung Bu, apa sih Bu AMDAL Bu? Iya, AMDAL, aku nggak ngerti AMDAL apa sih. Aku juga ngerti, Bu. Ya. AMDAL itu suatu peraturan yang mengatur tentang lingkungan. Kalian bisa searching juga nih supaya kalian bisa tahu. Searching deh, coba cari di internet, gunakan handphone kalian. Apa itu AMDAL? Besok sih Kalian bisa tadi update pagi saya update dulu. Saya update dulu. ya. Gimana? Udah ketemu di internet? Oh gitu. Oh. Sudah Bu, Rian Bu. Iya, Bu. Ya. Nanya dong, Bu. Ya, apa? Ibu kan tadi tuh ada sampah yang ditemukan di atas tanah ya, Bu. Kalau saya suka kalau piket tuh nemu sampah di kolong meja Erna tuh termasuk pencemaran lingkungan bukan ya, Bu? Ya, Erna itu termasuk tidak menjaga kebersihan berarti ya, sampahnya di Iya, bau Bu, bau. Iya, jorok nih Erna nih. Oh, Erna yang jorok teh. Seharusnya seperti apa ada ngomong piket, Bu. Nggak boleh Fatimah lo sama Erna lo, kan saya yang satu. Iya, itu saya tahu aslinya punya Sapi yang ditaruh di kolong Erna Bu. Oh gitu, ya ampun, kalian mau menyembunyikan sampah. Niatnya saya mau daur ulang Bu, jadi pakaian. Nggak boleh ya Bu ya, nggak boleh ya Bu ya. Nggak boleh kalau misalkan punya sampah, mau itu sampah plastik, mau itu sampah kertas, apalagi sampah bekas makanan, jangan kalian simpan di bawah meja kalian. Nanti kalau bercampur, sampahnya jadi busuk dan mengeluarkan bau tidak sedap, yang akibatnya nanti bisa merusak kesehatan kalian juga. Nanti banyak nyamuk, bisa nanti menimbulkan apa lagi tuh? Oh, pokoknya banyak lah. Jadi kelas jadi bau bisa-bisa. Jadi jangan sering ngumpulkan sampah ya. Dibuang kemana biasanya kalau sampah itu? Ke tong sampah Ibu. Sampah. Nah, biasanya kalau tong sampah Jual. Di kilo. Dijual di kilo. Oh, Enggak lah, sampah dijual lah. Buat umroh Ibu.
Bisa. Bener kata Erna, Rongsok bisa naik haji, Bu. disemprot. Tapi jangan sampah yang buat makanan ya, sampah makanan ya. Sampah apa biasanya? Kardus, Ibu. Nah, Kardus, Kardus, iPhone, botol plastik, Bu. plastik. Nah, itu juga salah satu solusinya, salah satu Dijadiin supaya tas boleh ya, Bu ya? bisa sekali kalau kalian bisa buat sampah-sampah plastik ataupun botol itu jadi tas, jadi Ya, barang. Bu, tapi malu. Kenapa? Malu kalau pakai dari sampah. Nggak perlu malu kan bisa dicat, bisa diwarnai. Nanti hasilnya Iya, Ibu, aku pernah. Ibu, Pernah Nanti Ibu Nina. ditempelin ini Oh. labelnya. Ditempelin Nah, label tuh. papilon tah Elizabeth Nah. gitu. Ya, Bagi pensi boleh. jadi lebih mahal. Iya, setuju Lebih Nurlela. mahal. Tuh kan, udah pinter-pinter ini kalau Ibu, misalnya Ibu. masalah lingkungan. Ibu, aku tuh Ya, pernah nonton sinetron. Ada yang ngomong sampah masyarakatnya dibuang juga. Kan aku bingung, Bu, sampah masyarakat apa itu ya, Bu ya? Masuk pencemaran bukan ya, Bu? Bukan. Itu bukan sampah bukan sampah yang mencemari lingkungan itu. Itu mencemari lingkungan sosial. Oh, bukan masyarakat ya, Bu ya? Berarti Nah, beda ya, Bu? itu beda. Oh, Ya. iya. Udah, ada yang mau bertanya lagi? Kalau Ibu, sampah tuh gimana ya, Bu? Jadi, ya, Apa dulu satu-satu? Lela dulu deh, Lela. Ya. Aftian ada apa Aftian? Itu, Bu, nemu ada istilah kalimat sampah tuh kayak gimana ya, Bu ya? Itu kalimat-kalimat tidak baik gitu, kalimat sampah. Bukan sampah dalam kata arti benar. Oke, Dinar, ada apa Dinar? Iya, jadi saya ngerti. Jadi sampah itu kalau berbau busuk dan mencemari lingkungan itu dibuang ke tong sampah ya, Ibu ya. Tapi Iya. ada juga sampah yang bisa didaur ulang. Tadi kan ada yang bisa dibuat tas dan sebagainya. Itu jadi sampah itu tidak selalu negatif ya, Ibu ya. Iya, benar sekali. Ibu Oke. Nia, Ibu Tina. Ya, Bu, saya tuh kemarin tuh lihat berita ya, di tol Cipali itu yang tabrakan beruntun itu gara-gara asap. Gara-gara ada orang yang ngebakar jerami hasil panen. Nah, kalau menurut Ibu nih, gimana caranya biar petani itu nggak dibakar jeraminya tuh, Bu? Jadi nggak menimbulkan kerugian buat orang lain, gitu, Bu. ya sebenarnya jerami itu nggak harus dibakar karena kan jerami itu bisa membusuk ya, bisa jadi pupuk organik sebenarnya. Cuma butuh proses yang lebih lama gitu. Biasanya petani-petani itu mungkin mau prosesnya lebih cepat jadi dibakar padahal dampaknya itu sangat buruk apalagi dibakarnya deket tol bisa menghalangi jarak pandang dari orang yang menggunakan tol gitu. Sebenarnya itu kalau didiamkan atau dimasukkan ke dalam tanah, dikubur, sebenarnya bisa jadi pupuk organik karena nanti kan terurai. Beda dengan sampah yang dari plastik ataupun botol, itu akan lama terurainya. Gitu. Oke, sudah nih ya. Tidak ada lagi yang bertanya. Saya akan kasih evaluasi di kolom chat. Sebentar. Nah, ini tuh pertanyaan-pertanyaan tentang pencemaran lingkungan di aplikasi Wordwall. Silahkan kalian kerjakan. Ada 10. Itu ada permainannya seperti mencari jawaban yang benar gitu. Nah, silahkan kalian kerjakan. Nanti Ibu, akan terlihat siapa nih yang juara 1. Ibu, aku mau nanya. Iya, Dinar. Ya, itu ngerjainnya boleh lihat handphone atau sepemahaman kita aja. Karena saya pengen jadi juara 1, Ibu. Oh, sepemahaman kamu aja.
Kalau mau lihat handphone nanti susah. Itu dikerjakannya di handphone. Tapi buka tutup. Nah, sudah Oh iya, silakan. Ibu ya di handphone ya, iya. Paham. Iya. Sedikit lagi, Bu. Gimana Sedikit sudah? lagi, Bu. Sedikit lagi, Bu. Oke. Nyawanya cuma 3 ya. Ketiga kali kesempatan kalian mengerjakannya. Kalau gagal, ulangi lagi. Cuma 3 kali batasnya. Jangan sampai mati. Siap, Ibu. Nah, Yang saya masih muter-muter, Bu. Nggak kebuka. Oh, berarti sinyalnya. Ya, itu Iya. berarti sinyalnya. Siapa yang Ini mau aku saya tadi- buka? Siapa? Nunik. Nonik. Tetringin ya, Dinar. Ya, Dinar kasih tethering, Dinar. Supaya cepat. Aku kalah terus. Ya. Sabar ya. Ibu mau ditampilin dulu siapa yang ke-1. Ya, sebentar. Iya, Ibu. Belum ada ini namanya yang masuk. Aku belum selesai, Ibu. Nanti kalau sudah selesai tulis line board. Nah nih, belum ada yang masuk. Soal sih, Bu. Sudah? Sudah, Ibu, aku sudah. Udah, Aku Bu. sudah. Sudah ya? Iya. Suaranya aku ya kan, Bu. Ya sudah. Oke, kan nanti ini bisa kalian kerjakan lagi kalau kalian penasaran mau dapat nilainya bagus, mau jadi juara 1, kalian bisa kerjakan lagi nanti di rumah. Nah, sekarang kita mau ambil kesimpulan nih dari pembelajaran kita hari ini. Coba ada yang bisa kasih kesimpulan? Aku, Siapa Bu. Saya, Bu. Oh iya, boleh Erna. Kesimpulannya, siapa dulu atuh? Erna dulu aja. Ya udah. Erna dulu aja. Kesimpulannya adalah kita berarti harus bisa menjaga lingkungan, Bu. Tidak boleh mengotori lingkungan. Kalau ada orang yang melanggar, kita laporkan begitu. Terima kasih. Iya, bagus. Aftian gimana? Iya, Bu, sama seperti Erna. Kita harus menjaga lingkungan karena lingkungan itu sudah memberikan banyak hal positif untuk kita, Bu. Dimulai dari hal kecil, yaitu tidak membuang sampah di kolong meja, Bu. Ya, benar tuh ya. Salah satu hal kecilnya tidak membuang sampah di kolong meja. Jadi jangan lagi ya. Nih, Bu juga baru tahu nih ternyata ada yang nyimpen sampah di bawah kolong meja. Aduh, nanti kalau piket dibersihkan itu sampah-sampahnya dibuang. Itu mampu. Ya, jadi kesimpulannya memang pencemaran lingkungan itu disebabkan dari perilaku manusia yang memang tidak menjaga. Nah, salah satunya dengan membuang sampah sembarangan, terus kalau secara skala besar biasanya itu dari perusahaan yang membangun pabrik dan tidak membuang limbahnya
pada tempat yang seharusnya, justru malah merugikan rakyat ataupun warga di sekitarnya. Nah, baik, dari Ibu nggak ada kasih kamu tugas, tapi untuk pembelajaran berikutnya kalian bisa pelajari lagi buku kalian dan baca materi tentang interaksinya manusia, tapi interaksi sosial. Nah, bentuk-bentuknya silahkan kalian baca di buku. Nanti pertemuan selanjutnya kita akan bahas lagi apa itu interaksi sosial atau apa itu bentuk-bentuknya. Paham? Paham, Bu. Yang semangat ya, siang jangan tidur. Semangat Ibu. Udah makan kan tadi Bu? Akhiri pertemuan kita hari ini. Sebelum mengakhirinya mungkin kita doa dulu ya. Siapa nih gantian wakilnya dari SAPI, siapa ya? Saya, Bu. Oke, silahkan Walidin. Ya, teman-teman, untuk mengakhiri pembelajaran ini, mari kita berdoa ya. Berdoa dalam hati mulai. Selesai. Oke, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.